Ya, baik. Kalau tadi sudah dicontoh sebenarnya misi Pak Habibie ya. Jadi misi itu adalah alasan kehadiran kita hidup di dunia. Aktivitas apa yang kita jalankan, yang itu merupakan passion kita, ya. Yang kalau kita lakukan itu manfaatnya besar dan orang katakan baik melakukan itu. Begitu ya. Jadi aktivitas apa yang kita lakukan dengan passion, ya, dengan serius, dengan sungguh-sungguh yang membuat itu banyak manfaat. Rasul bersabda, "Wa man ra'a munkaran," barang siapa melihat kemungkaran, falyughayyirhu ma biyadihi, maka rubahlah dengan tangan. Fa lam yastati, kalau nggak sanggup dengan lisan. Fa lam yastati, kalau nggak sanggup dengan hati, begitu ya. Dan hati itu apa? Al-aful iman. Jadi wujud iman itu adalah melakukan perubahan, ya. Perubahan dengan tangan. Tangan itu artinya apa? Dengan kemampuan kita dan kefahaman kita, apa yang menjadi keyakinan kita. Nah, teman-teman sekalian, misi hidup itu adalah alasan kehadiran kita di dunia. Kalau alasan Allah menghadirkan kita, clear. Allah menghadirkan kita untuk beribadah kepada Allah dan menjadi khalifah di muka bumi. Selesai. Tapi setiap kita punya alasan kehadiran yang spesifik, ya kan? Pak Habibie, ya. Siapa lagi gitu ya, tokoh-tokoh, Pak Sudirman misalnya gitu ya. Setiap kita harus punya misi spesifik. Nah, misi itulah yang menjadi panggilan hidup, ya, atau panggilan hidup yang harus menjadi misi kita. Rasulullah SAW itu menjelang diangkat jadi nabi, kalau kita baca Sirah Nabawiyah Ramadan Al-Buti gitu ya, itu pohon dan batu bicara, ya. Saya bilang ini kiasan atau sungguh-sungguh. Jadi pohon batu mengatakan anta rasul, anta rasul, anta rasul gitu. Jadi misi hidup itu panggilan hidup. Itu sayup-sayup terdengar makin lama makin kencang gitu ya. Gitu. Ada nggak begitu? Atau nggak pernah kedengaran apa-apa gitu. Mengalir aja karena terdengar besok cicilan, besok cicilan, besok lunasin gitu ya. Makanya musuh daripada fitrah, musuh daripada misi hidup itu adalah rutinitas, ya. Yang kedua obsesi, yang ketiga ambisi, yang keempat kecanduan. Maka di bulan Ramadan ini diputar balikan semua, ya kan? Maka siang jadi malam, malam jadi siang, berhenti rutin, berpikir sejenak, merenung. Apa tugas kalian di muka bumi? Apa manfaat kalian bagi masyarakat? Bisa nggak menuliskan di secari kertas atau di dinding di rumah kita, aku hadir di muka bumi untuk melakukan ini kepada ini? Bisa nggak melakukan itu? Kalau kita bisa melakukan itu, kita wujudkan itu sampai kita mati. Kayak Pak Habibie, aku ingin bangun Indonesia dengan industri kedirgantaraan. Itu diwujudkan sampai hari ini, gitu ya. Kalau kita baca doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah misi hidupnya. Ya, aku ingin nanti ya Allah berikanlah keturunanku, ya, keturunan yang tuliat alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'alimuhumul kitab wal hikmah. Berikanlah aku generasi berikutnya yang membacakan ayat, yang mensucikan umat, ya, lalu kemudian mengajarkan kitab dan hikmah. Itu mimpi dan doa Nabi Ibrahim, kemudian jadi misi hidupnya. Dan itu diwujudkan oleh Bunda Hajar sebagai sang istri, begitu. Maka kita lihat Nabi Ismail ketemu Nabi Ibrahim hanya 4 kali kalau di sejarah, ya. Pertama ketika dianterin ke padang pasir, kedua ketika mau disembelih, ketiga ketika Nabi Ibrahim datang menyuruh menceraikan istrinya. Ketika udah besar, keempat Nabi Ibrahim datang lagi ketika melihat sudah diceraikan belum istrinya. Setahu saya cuma 4 kali Nabi Ibrahim ketemu dengan Ismail begitu. Tapi Ismail jadi itu, ya kan? Lembutnya, halusnya, santunnya itu betul-betul santunnya Nabi Ibrahim tuh. Kita lihat dialognya, ya bunaya, kata Nabi Ibrahim. Itu Nabi Ibrahim tuh orang yang keras tapi santun dia. Ya bunaya, wahai ananda, ini arafil manami. Sungguh aku bermimpi antas bahuka menjembelih kamu. Fandur madataro. Apa pendapatmu? Ya, bayangin, ditanya pendapat, apa jawaban Nabi Ismail? Ya abati, wahai ayahanda. Kita barangkali sama anak jarang kali ya, jarang sekali mungkin dialog menggunakan kata ananda, jarang ya. Boy, sini boy, beli rokok boy, gitu. Udah manggilnya boy, nyuruh beli rokok lagi. Ini dialog Nabi, ya, yang pernah menghancurkan patung dan menentang togut gitu. Itu santun yang luar biasa. Dan anaknya juga santun. Apa jawaban Ismail? Ya abati, wahai ayahanda. If'al tu'mar, coba kebayang nggak? Lakukanlah apa yang Allah perintahkan. Nabi Ibrahim bertanya tentang pendapat, fanzur mazataro, what is your opinion, gitu ya. Tapi apa jawaban Nabi Ismail? Ya, saking sensitifnya gitu. If'al tu'mar, lakukanlah perintah Allah kepadamu. Itu luar biasa tuh kalau kita baca di Al-Quran itu dahsyat, ya. Ya, saya sering belajar juga dari Dr. Noman Alikan, ya, bagaimana dialog-dialog itu digali betul, ya, oleh beliau begitu. Nah, jadi misi hidup adalah alasan kehadiran kita di dunia. Aktivitas apa kita di muka bumi yang menggebu-gebu ingin kita lakukan, ya, untuk memberikan manfaat bagi sekitar. Terserah Bapak Ibu sekalian temukan itu. Itu biasanya memanggil-manggil tuh, ya, memanggil-manggil gitu. Saya sering panggilan hidup saya tuh guru, ya, saya tuh pendidik. 7 tahun pernah kerja di BUMN, ternyata stres tiap hari sampai Jumat gitu.
Stres kenapa? Karena saya menyalahi panggilan hidup saya. Nyata senangnya tuh jadi ustadz gitu ya, jadi guru pendidik gitu ya. Maka misi hidup saya ingin mengembalikan kesejahteraan pendidikan di Indonesia. Ingin membantu para ayah bunda, para orang tua untuk mendidik anak-anaknya sesuai dengan fitrahnya. Itu misi saya. Saya bikin buku, ya, saya hadir di komunitas, saya buat komunitas. Sekarang komunitas saya sudah sampai 58.000 member seluruh Indonesia. Kita kuliah online lewat WhatsApp dan itu free semua. Itu saya sama istri sudah mewakafkan diri kami untuk itu, begitu ya. Dan alhamdulillah tuh, saya sama istri jadi makin cinta gitu ya, makin sayang gitu ya, makin akrab, makin terasa gitu. Jadi ternyata apa? Keluarga-keluarga yang punya misi itu ya ternyata makin mengekalkan ikatannya. Di Indonesia, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, perceraian itu 300.000 kasus per tahun lebih. Data BPS tahun 2016. Jadi kalau dibagi setahun itu per hari itu ada 976 kasus perceraian per hari. Kalau dibagi 24 jam itu per jam sekitar 36 kasus perceraian per jam. Seorang pakar mengatakan penyebab perceraian Indonesia dua. Pertama karena keluarga kosong dari misi, nggak punya mission, mau jelas dibawa kemana. Ya keluarga kita dibawa kemana ya, udahlah ikutin aja pokoknya. Ikut seperti air mengalir begitu ya. Yang kedua tidak ada proses mendidik di rumah, tidak ada proses saling asi asuh. Ya anak disubkon, suami disubkon, istri disubkon, makan siang disubkon, makan malam disubkon. Semua disubkon. Rumah kita udah kayak peternakan, maaf ya, kayak peternakan, tempat makan dan tidur di mana semua disediakan oleh fasilitas peternakan begitu. Ya tidak ada sesuatu yang ruh yang ada begitu. Ya makanya perceraian itu jadi rentan nanti. Ya mohon maaf ya, perceraian jadi rentan. Ya jadi goyah dia perceraian kalau tidak punya mau dibawa kemana misi. Saya bertemu dengan banyak keluarga ya, yang sudah ajak misinya dan mereka makin kokoh pernikahannya. Dan anak-anak mereka akan lebih mudah dididik. Gitu ya. Kenapa? Karena melahirkan anak itu, kalau kata Ustadz Budi Asari itu, anak itu bukan sekedar anak biologis tapi anak ideologis. Kita bukan sekedar melahirkan generasi tapi melahirkan regenerasi. Anak-anak yang akan melanjutkan perjuangan kita nanti, gitu ya. Pertanyaannya apa yang kita perjuangkan? Kalau nggak ada, ya udah apa yang dilanjutkan anak kita. Yang kita perjuangkan itulah misi itu. Dan saya melihat ayah ibu, suami istri yang fokus pada perjuangan yang besar, pada misi yang besar, tidak sibuk dengan yang remeh-temeh. Tapi keluarga-keluarga yang sibuk dengan tidak punya perjuangan besar bersama, itu akan sibuk dengan remeh-temeh. Ya, gelas kotor marah, sendok jatuh marah, kasur mencong marah. Ya, tiap hari terjadi kemarahan. Kenapa? Karena tiada cahaya di dalamnya. Ada yang begitu? Ya, sesuatu apapun ya yang tidak sibuk dengan cahaya yang besar, dia akan sibuk dengan kegelapan yang kecil. Demikian, Pak. Cukup? Ada lagi? Mudah-mudahan Ramadan ini jadi banyak perenung. Saya biasanya dulu kalau Ramadan itu 10 hari terakhir saya langsung cuti. Saya itikaf sama istri begitu ya. Dan kemudian kita banyak berdiskusi. Ya, di waktu-waktu kosong ketika itikaf itu kita banyak berdiskusi. Gitu ya. Kalau bercampur nggak boleh kan, diskusi boleh. Begitu. Itu biasanya misi ke depan keluarga seperti apa, masing-masing anak kita buat planningnya, gitu ya. Kita buat target-target setiap anak seperti apa ke depan. Nah begitu, itu justru makin asik berumah tangga gitu ya, makin seru berumah tangga dan makin pengen punya anak lagi nanti, gitu ya. Asal jangan pengen nikah lagi aja gitu. Gitu ya. Kalau menikah lagi dalam rangka misi masih boleh, ya masih dibenarkan secara akli begitu ya. Tapi kalau kita nggak ada perjuangan besar gitu ya, setiap hari ngurus burung gitu ya, main-main games, tiba-tiba mau nikah lagi, itu syahwat habis sudah. Ya, tapi kalau kita punya misi membangun Indonesia dengan misalnya dengan koperasi misalnya atau dengan bisnis begitu ya, maka nanti menikah lagi harus jadi bagian dari itu. Ya kalau itu memang untuk umat ya. Begitu, itu lebih bagus begitu. Gitu ya. Kayak Ustaz Arif bin Ilham misalnya menikah lagi dalam rangka dakwah. Rasul juga begitu kan? Menikah lagi dalam rangka dakwah, ekspansi dakwahnya. Karena misi Nabi adalah misi dakwah. Nah begitu. Jadi bukan nikah lagi karena syahwat, tapi karena on mission. Tapi ini jangan jadi justifikasi ya. Nanti sampai rumah segera bikin misi agar pengen cepat nikah lagi begitu. Gitu. Oke ya. Cukup, Taib. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Jazakumullah. Terakhir saya ingin mengutip ucapan seorang ulama ya, seorang ahli sufi. Dia mengatakan, deraskan maknamu, bukan tinggikan suara. Karena hujanlah yang akan menumbuhkan bunga-bunga, bukan petir dan guruhnya. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.